Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an ihbati fillahi, azanillahu wa yakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi viral di sosial media teman-temannya. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak sepaham dengan dakwahnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Yang kemarin teman-temannya, Ustadz Abdul Qadir Jawas ini telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala jatuh pada hari Kamis. Dan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini dimakamkan pada hari Jumat. Nah, disinilah teman-temannya timbul fitnah di antara teman-teman kita yang tidak sepaham dengan dakwahnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Karena mungkin ada sebagian teman-teman kita di kalangan Nahdiyin yang melihat sebuah cuplikan video orang-orang Salafi itu sholat di kuburan. Jadi disinilah teman-temannya berawal fitnah tersebut. Mungkin ini kesempatan mereka untuk balas dendam karena Ustadz-Ustadz Salafi pernah di dalam videonya menjelaskan bahwa kita dilarang sholat di kuburan. Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebenarnya mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Jadi disinilah kesempatan mereka untuk mengatakan orang-orang Salafi ini tidak konsisten. Mereka mengatakan sholat di kuburan itu haram, tapi kok mereka sendiri yang melakukan sholat di kuburan tersebut. Nah, di sini teman-temannya saya akan menjawab fitnah tersebut. Mungkin di sini saya kurang hafal teman-temannya tentang hadis keharaman dan kehalalan sholat di kuburan. Jadi di sini saya akan menampilkan penjelasan dari seorang YouTuber. Beliau ini juga seorang ustadz kalau saya mengatakan teman-temannya, yaitu Tasik Ngaji yang menjelaskan ada hadis sebagian yang mengharamkan sholat di kuburan dan ada juga hadis yang memperbolehkan sholat di kuburan. Untuk lebih jelasnya, coba mari kita simak saja penjelasan dari Tasik Ngaji yang menjelaskan tentang hal ini. Karena mereka bertanya, maka insya Allah kita akan jawab pertanyaannya. Dan kami akan sampaikan juga terkait daripada hadis-hadis Nabi SAW yang tidak boleh sholat di kubur, kemudian yang diperbolehkan di kubur. Kemudian kita akan simpulkan bersama ya ikhwah. Dan mohon untuk disimak sampai akhir, agar kita mendapatkan pemahaman yang kamil, syamil, sempurna, dan menyeluruh insya Allah ta'ala. Ya ikhwah, kita akan langsung saja masuk ke poin yang pertama, dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, tatkala Nabi SAW melarang kita sholat di kuburan ya ikhwah. Yang pertama, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam, yang artinya bumi semua bisa dijadikan tempat salat kecuali kuburan dan kamar mandi. Selanjutnya, naha 'anis sholati bainal qubur. Nabi SAW melarang salat di kuburan. Selanjutnya ada juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, kemudian yang lainnya pun juga meriwayatkan. Artinya jangan salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Nah, ini kemudian adalah hadis Nabi SAW yang melarang salat di kuburan atau di atas kuburan itu, atau menghadap ke kuburan ya ikhwah. Baik, kita juga akan menyampaikan terkait daripada diperbolehkan ya salat jenazah di kuburan ya ikhwah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, anna Nabi SAW shalla ala qabrin. Sesungguhnya Nabi SAW salat di sisi makam atau setelah jenazah dimakamkan. Yang kedua, anna Umma Sa'din matat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib falamma qadima shalla 'alaiha wa qad madha lidzalika syahrun. Ummu Sa'ad wafat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidak berada di Madinah. Tatkala beliau kembali, beliau menyalatinya padahal sudah berlalu waktu 1 bulan setelah kematiannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan diantaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama huwa wa ashabu wa kana sa'ala anhu faqala man hadha faqalu fulanun dzufina al-bariha fasallu 'alaihi. Yang artinya Nabi SAW pernah mengerjakan sholat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabat. Ketika itu beliau bertanya tentang jenazah tersebut, siapakah orang ini? Mereka pun menjawab, si fulan yang telah dikebumikan kemarin. Maka mereka menyalatinya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, ikhwah, di sini kita dihadapkan dengan 2 hadis Nabi SAW. Yang pertama, dilarang kita melaksanakan sholat di kuburan, dan yang kedua, kita diperbolehkan sholat jenazah di kuburan. Baik, kita akan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini, bahwa yang pertama, ternyata untuk larangan sholat di kuburan itu adalah sholat maktubah, adalah sholat wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sebagainya. Adapun sholat sunnah jenazah, karena memang Nabi SAW sudah mencontohkan, maka itu diperbolehkan. Walaupun kendati demikian, ada ulama yang mengatakan sholat di kuburan itu dimakruhkan, ada juga yang memperbolehkan. Baik ya, ikhwan, kita akan langsung saja melihat ke kitab yang sering dikaji di pondok pesantren terkait daripada sholat di atas kuburan ya, ikhwan. Terkait daripada hal itu, dalam hal ini madhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Nawawi, kemudian Syekh Rifai menyebutkan di dalam Fathul Mu'in di halaman ke-47, kalau kita melihat barisnya di baris ke-12 ya, ikhwan. Di sana sangat jelas dikatakan
bahwa wa tasihu ala hadil madfunin walau ba'da bala'ihi ghairi nabiyyin fala tasihu ala qabri nabiyyin li khabari syaikhaini. Wa tasihu ala hadirin, dan sah melaksanakan salat jenazah ala hadirin yang ada di tempat mayitnya, kemudian madfunin yang sudah dikubur, yang sudah dimakamkan, walau ba'da bala'ihi, walaupun setelah hancur itu mayit. Berarti bukan 1 hari 2 hari, akan tetapi bisa jadi bulanan atau mungkin tahunan ya ikhwah, setelah hancur mayitnya. Kemudian ghairi nabiyyin, akan tetapi dinafikan, tidak boleh kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tasihu, maka itu tidak sah hukumnya ala qabri Nabi, di atas kuburan Nabi atau di tempat kuburan Nabi. Nabi siapapun itu, baik Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Musa, misalkan kalau ada makamnya, atau Nabi Ibrahim AS, itu tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat di atasnya. Kemudian ini li khabar syekhani, dan ini merupakan kabar atau riwayat dari hadis Imam Bukhari dan Muslim ya ikhwah. Jadi sangat jelas di dalam kitab yang bermadhab Imam Syafi'i, di Syekh Nawawi kemudian Syekh Ar-Rifai sudah menyebutkan bahwasanya diperbolehkan untuk melaksanakan salat jenazah di makam ya ikhwah. Jadi begitulah teman-teman ya, jika kita belum mengetahui, sepatutnya kita tahan dulu untuk berkomentar sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Jadi janganlah kita langsung mengatakan sesuatu itu haram atau halal apabila kita belum tahu tentang kebenarannya. Bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Tasik Ngaji tentang ada hadis yang menjelaskan tentang keharaman sholat di kuburan. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya sholat di kuburan. Dan itu semua teman-temannya tergantung sikonnya. Sebagaimana Tasik Ngaji tadi menjelaskan hadis-hadis tentang hal tersebut. Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebenarnya ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada rukuk seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, "Ala adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku?" Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah terlanjur menfitnah tentang orang salafi yang sholat di kuburan tersebut, mungkin bisalah di cross check lagi. Dan semua itu ada dalilnya teman-teman ya, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak pantas lah. Sebaiknya kalau kita belum cukup ilmu sesuatu yang belum kita mengetahuinya, sebaiknya teman-temannya kita cross check dulu apakah benar yang dilakukan oleh orang salafi yang sholat di kuburan tersebut, yang mereka lakukan itu memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Oke teman-temannya, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi tambahnya ilmu untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam berkomentar, apalagi tentang agama Islam ini teman-temannya. Karena agama Islam ini berlandaskan dalil, bukan hawa nafsu semata. Semoga saja teman-temannya fitnah yang dilontarkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang belum mengetahuinya dan mereka kembali meralat apa yang telah mereka ucapkan. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.